Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Baqarah ayat 212 materi kita. Zuyyina dihiasi lilladzina kafaru, yang menghiasi siapa? Yang menghiasi kalau orang yang beriman itu Allah, kalau orang yang kafaru itu syaitan. Dihiasi oleh syaitan lilladzina. Jadi aslinya kurang bagus, cuma luarnya dibuat bagus. Zuyyina dihiasi lilladzina bagi orang-orang kafaru al-hayatud dunya, apa kehidupan dunia. Sehingga kehidupan dunia menjadi menipu mereka, bukan justru kehidupan dunia ini mengantarkan kepada ketenangan hidupan mereka dunia dan akhirat. Buktinya apa? Padahal al-hayat itu hidup dunia itu rendah. Hidup yang apabila kita tidak bisa memanage, bisa membuat harga diri kita rendah. Wa yaskharuna, di antara bukti bahwa mereka dihiasi oleh syaitan kehidupan yang sangat rendah ini, dunia apabila dipergunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka tentu nilai dunianya menjadi sangat tinggi. Wa yaskharuna, bukan dunia lagi tapi ulia. Wa yaskharuna, buktinya mereka suka menghina, menganggap rendah. Oleh karena itu di Amerika orang kulit putih dianggap kelas rendah, sehingga padahal beratus-ratus tahun mengaku kampian demokrasi, tapi buktinya seperti itu. Tapi hebatnya mereka bisa atau berusaha menutupi dan membuat image. Oleh karena itu sekarang itu orang sedang berlomba untuk membuat image. Seperti Amerika dibuat image bahwa dia itu negara yang demokratis segala macam. Kenyataannya orang Islam dianggap diimage-kan sebagai teroris, termasuk di Gaza. Jadi sekarang itu kita memang selalu ikhlas, tawakal, tapi harus membuat image yang bagus juga supaya kita tidak diperalat oleh mereka sehingga diberikan label image yang kurang bagus. Wa yasharuna, orang-orang kafir itu buktinya hobi menghina minalladzina amanu, dari orang-orang yang beriman. Orang yang beriman seperti Bilal, kulit hitam karena dari Afrika. Tapi kalau Islam tidak ada, justru Islam itu menghapus perbedaan seperti itu, penghinaan seperti itu. Orang yang pertama disuruh naik ke atas Ka'bah, padahal Ka'bah itu sesuatu yang mulia. Tidak ada orang yang diizinkan. Lalu orang budak hitam yang tadinya diperbudak, begitu Nabi Islam datang dimerdekakan, harga dirinya diangkat. Bilal, naiklah ke atas Ka'bah, adzan kamu. Karena memang ketepatan
suaranya bagus dan terang, nggak lihat itu warna hitam kulitnya apa putih. Mestinya Nabi itu mencari kulit putih atau keluarga dari Nabi, keturunan Hashim, tidak. Tapi yang disuruh adalah, dimintai tolong adalah sahabat Bilal. Demikian juga sahabat Suhaib. Bilal ini juga orang miskin, Suhaib ini orang miskin. Tapi nilai seseorang itu, di samping kita berusaha, kalau bisa jangan jadi orang miskin. Tapi kalau kita miskin ya nggak apa-apa, yang penting sudah berdoa dan berusaha. Bilal ini orang miskin, Suhaib ini orang miskin. Wabni Mas'ud, demikian juga sahabat Ibnu Mas'ud. Meskipun nanti pada akhirnya beliau pernah sebenarnya berkesempatan untuk menjadi orang kaya, tapi karena kewaraan beliau sehingga beliau memilih hidup sederhana dan hartanya dibuat untuk membantu orang yang sangat membutuhkan. Sahabat Ibnu Mas'ud ini istrinya wanita karier, dan istrinya juga punya uang, punya penghasilan, sehingga istrinya ini sering membantu kebutuhan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Bilal, sahabat Suhaib, sahabat Ibnu Mas'ud, ini orang diantaranya yang suka dihina oleh orang-orang kafir. Bahkan beliau pernah menyampaikan, saya mau beriman kepadamu Muhammad, mau masuk Islam, asal orang-orang yang remeh itu disingkirkan dari sekitarmu atau dijauhkan dari pertemuan tempat duduk kita. Nabi tidak. Di dalam Islam itu justru kita menghargai, mau hitam, tidak ada kasta. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu menilai dari ketakwaan seseorang, bukan dari fisik dan lain sebagainya. Suatu ketika Khabbab ini, sahabat Khabbab, ada sesuatu masalah dengan As bin Wa'il. Qala Khabbab, sahabat Khabbab ini orang Islam. As bin Wa'il ini orang tidak beriman, orang kafir lah. As bin Wa'il ini punya hutang kepada sahabat Khabbab. Khabbab, karena kata sahabat Khabbab, karena ada li, yaitu bagiku sahabat Khabbab, alal As ibni Wa'il, terhadap As bin Wa'il, dainun apa hutang. As bin Wa'il ini punya hutang sama aku. Fa'ataituhu, ini pelajaran, umat Islam itu jangan menjadi pegawai saja, pembantu saja, mbok yo jadi majikan gitu loh. Fa'ataituhu, maka datang siapa aku sahabat Khabbab hu kepada As bin Wa'il yang kafir ini, ataqadahu, untuk nagih. Yang tugas kita kan nagih kan, hutang. Yang punya hutang ya tugasnya mengangsur lah, daripada semua amalnya tidak diterima kalau tidak diangsur-angsur itu utang. Dan kita nggak bisa masuk surga kalau utang itu nggak dibayar. Jadi bayarlah, diangsur. Kalau nggak ketemu orangnya, kita beramal bersedekah senilai hutang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau dimungkinkan ya kembalikan. Kalau dimungkinkan ya sampaikan tentang kasus hutang kita. Kalau nggak dimungkinkan, daripada kita bercerita nanti melahirkan fitnah, oh ternyata dulu kamu ya yang curang dan lain sebagainya. Ya lebih baik kita menjaga keimanan seseorang dan iman kita sendiri, dan jangan sampai membuka peluang fitnah untuk siapapun. Faqala li, maka berkata siapa Faqala, maka berkata siapa As bin Wa'il ini, li, kepadaku, bagiku Khabbab, lan aqdiyaka, tidak akan pernah, kemasukan lan fil mudhari', aqda yaqdi, tidak akan pernah membayar siapa aku As bin Wa'il kah kepadamu Khabbab, hatta takfurah, karena dari dulu orang kafir ini menganggap orang Islam itu dari agama dianggap agama kelas sekian. Lalu dari segi kedudukan mereka itu dianggap orang kelas sekian juga. Sama di Amerika itu, gara-gara si Donald Trump ini dianggap Islam itu agama baru. Padahal sebenarnya sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, menurut sejarah Islam itu sudah datang duluan ke Amerika. Lan aqdiyaka, tidak akan pernah membayar siapa aku As bin Wa'il kah kepadamu, karena menurut kepercayaan mereka
Kalau ada orang, mohon maaf ya, orang kafir punya utang kepada orang Islam, nggak dibayar nggak apa-apa. Kenapa? Karena harga diri orang Islam itu katanya nggak usah dihargai, kecuali mereka punya utang sesama orang kafir dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW itu dianggap kelas 2. Kenapa? Dianggap bodoh. Orang yang pertama, bangsa pertama yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang bodoh adalah orang Yahudi. Bahasa Arabnya ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dijawab oleh Allah, memang betul ummi dalam pengertian tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dulu supaya jangan dianggap bahwa Al-Quran itu hasil karangan dan karya dari Nabi Muhammad SAW. Begitu diajari oleh Allah, diturunkan Al-Quran, Iqra, Nabi menjadi orang yang paling pintar membaca dan menulis sedunia. Dan Nabi itu gurunya orang sedunia. Nabi bisa baca, bisa menulis. Al-Ankabut. Jadi min qablu, memang awalnya. Ya, cuma masalahnya sekarang umat Islam masih senang menganggap nabinya itu ummi. Padahal kalimat ummi itu adalah awal dari penghinaan dari zaman dulu. Sejarahnya orang Yahudi yang menilai bahwa Muhammad dan semua orang Islam itu ummi. Ketika kita menerima bahwa Nabi Muhammad SAW itu ummi, berarti kita menerima tuduhan dari orang Yahudi bahwa memang umat Islam itu ummi. Oh, nenek moyangnya saja ummi, bodoh gitu, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Itu silahkan buka semua tafsir. Di dalam hadis Bukhari juga ada, di dalam Al-Quran ada, Al-Ankabut juga ada. Kita lanjutkan. Kana li 'alal As bin Wa'il dainun fa'ataituhu ataqadah. Faqala li lan aqdiyaka hatta takfura bi Muhammadin. Saya tidak akan pernah bayar, kata As bin Wa'il, kepadamu sahabat Khabbab, hatta takfurah, sampai kafir siapa kamu Khabbab, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru mau bayar utang kalau kamu pindah agama, kalau kamu menjauhi Muhammad, kalau kamu membuli Muhammad, dan kalau kamu ingkar kepada agamanya Muhammad, murtad dan lain sebagainya. Qala, menjawab siapa Khabbab. Sahabat Khabbab ini bercerita, fakultu, kemudian aku menjawab, kata sahabat Khabbab, lahu, kepada As bin Wa'il. Dengarkan baik-baik wahai As bin Wa'il, ini sungguhnya aku Khabbab, lan akfura, tidak akan pernah kafir murtad siapa aku, meninggalkan bihi, dengan dakwahnya Muhammad. Tidak, hatta tamuta, sampai mati pun, tsumma tub'ats, atau sampai aku dibangunkan kembali, atau sampai wafat Muhammad, atau sampai dibangunkan Muhammad, atau sampai kamu yang meninggal. Sampai kamu yang meninggal, atau hatta tamuta, sampai mati siapa kamu, tsumma tub'atsu, kemudian dibangunkan dari kubur siapa kamu. Saya tidak akan pernah kafir kepada Muhammad, murtad. Saya tidak akan pernah meninggalkan perjuangan Muhammad. Qala, bercerita, melanjutkan ceritanya siapa sahabat Khabbab. Kami ulangi ya. Lalu begitu disampaikan cerita seperti itu, jawaban seperti itu, inni lan akfura bihi hatta tamuta tsumma tub'atsu. Wa inni, kemudian As bin Wa'il ngelawan. Qala, berkata siapa As bin Wa'il, wa inni, dan sungguhnya aku, kata As bin Wa'il, lama ba'utsun, kata kami setelah meninggal pasti dibangunkan kembali, min ba'dil mauti, setelah mati. Baik, kalau begitu, kalau saya dibangunkan lagi setelah mati, nanti saja bayar utangnya, kata As bin Wa'il, setelah saya mati dan setelah dibangunkan dari kubur. Luar biasa dia, utang gak dibayar tapi tetap menghina agama, menghina umat Islam, luar biasa. Ini fasaufa aqdika, kalau saya nanti sudah dibangunkan dari kubur, kata As bin Wa'il, maka saya akan membayar kepadamu, idza raja'tu, apabila aku nanti kembali lagi, dikembalikan harta saya, ila malin wa waladin, dan anak saya, katanya. Al-haditha, ini cerita ada di dalam hadis Bukhari 4732. Kalau tafsir menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 212 tadi, wa yaskharuna minal ladzina amanu,
Itu juz 3 tafsir Al-Qurtubi halaman 30 sampai 32. Dari kanan bawah sampai kanan atas lagi. Ini pelajaran supaya kita umat Islam jangan suka menghina siapapun. Kita hidup yang baik, jangan merugikan siapapun. Tugas kita adalah berdoa, memberi contoh yang terbaik kepada siapapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya surah Al-Baqarah 212 tadi. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kalau orang kafir itu hobi menghina orang-orang yang beriman. Sebaliknya kalau umat Islam, walladzina, dan hal adapun orang-orang ittaqau yang terus menerus menjaga frekuensi ketakwaannya, terus berusaha meningkatkan ketakwaannya, fauqahum, Allah menyampaikan kabar gembira. Kamu jangan lemah meskipun dihina. Bagaimanapun keadaan kamu umat Islam itu lebih tinggi derajatmu dunia akhirat. Fauqahum yaumal qiyamah, apalagi di hari kiamat. Kenapa? Buktinya kalau dia itu menghina gara-gara harta dan jabatan, tapi Allah memerintahkan supaya kita kalau dimungkinkan menguasai harta dan jabatan. Tapi apabila kita ketepatan berada di bawah mereka untuk sementara waktu, kita jangan lemah. Kenapa? Allah menyampaikan walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 212. Innallaha, sesungguhnya Allah, yu'ti, yaitu memberikan siapa Allah, al-mala, kepada orang, kepada harta. Harta itu buktinya diberikan kepada orang yuhibbu, yang menyukai siapa Allah, waman, dan diberikan kepada orang la yuhibbu, yang tidak menyukai siapa Allah. Soal harta dan jabatan itu diberikan oleh Allah kepada siapapun, Islam maupun gak Islam. Tapi wala yu'ti ata yu'ti, tidak pernah memberikan siapa Allah al-imana, kepada keimanan, illa, kecuali man, kepada orang ahabba, yang menyukai siapa Allah. Tapi ingat, kalau keimanan itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keislaman kita, keimanan kita, kesempatan kita bisa sholat dengan nikmat, kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu nilai nikmat yang tertinggi. Oke lah, orang mungkin punya harta, tabungan, mobil, rumah, dan lain sebagainya, tapi dia tidak bisa nikmat ketika dengan keluarga, tidak bisa ada waktu untuk sholat. Kita mendingan kalau bisa jadi orang kaya, punya jabatan, ada waktu untuk ibadah, sholat dengan tenang, ada waktu dengan keluarga. Tapi kalau kita memang belum terlalu beruntung, yang penting kita bisa nikmat sholat dengan tenang, sehingga jiwa dan fisik kita ada waktu untuk istirahat, tidak berada di dalam kekuasaan orang sehingga kita dihina, diinjak harga diri dan lain sebagainya. Kita ada waktu dengan keluarga, itu kenikmatan yang luar biasa. Jaga keislaman dan keimanan dan ketakwaan kita, itulah kenikmatan dari Allah, bukti kasih sayangnya Allah kepada kita yang tidak diberikan kepada semua orang, apalagi kepada orang yang kafir. Wala yu'ti, dan tidak pernah memberikan siapa Allah al-iman, kepada iman, illa, kecuali man, kepada orang ahabba, yang menyukai siapa Allah. Fa'idha ahabba, apabila mencintai siapa Allah, Allah siapa Allah abdan, kepada seseorang hamba, a'tahu, pasti diantara buktinya memberikan siapa Allahu kepada abdan al-imana, kepada keimanan yang terus mengalir dan meningkat, sehingga fisiknya sehat, pikirannya tenang, rumah tangganya juga sehat dan tenang. Itu kenikmatan yang luar biasa. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah pasti akan pada saatnya menitipkan rizki kepada orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, bighairi hisab, tanpa dihitung barokahnya, kebaikannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.